Di dunia AI, ada satu dilema klasik. Mau cepet tapi kurang akurat, atau akurat tapi lambat banget. Nah, gimana kalau ada model yang bisa dapetin keduanya? Hari ini, kita akan bedah tuntas salah satu terobosan besar dalam computer vision, YOLO V7. Selama bertahun-tahun, para developer AI itu pusing mikirin ini. Mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Bikin AI yang ngebut, tapi sering salah, atau yang super teliti, tapi leletnya minta ampun. Ini adalah sebuah trade-off yang fundamental. Yuk, kita dalami lagi. Dan ini bukan cuma soal teori di atas kertas loh, ini adalah tantangan rekayasa yang sangat nyata. Coba bayangin mobil otonom, drone, atau sistem keamanan. Mereka semua butuh AI yang bisa bereaksi dalam sepersekian detik dan tetap akurat. Nah, untuk mencahin masalah ini, komunitas AI seolah terbagi jadi dua aliran besar. Masing-masing punya filosofi yang beda banget tentang cara terbaik untuk melihat sebuah objek. Oke, di sini kita lihat dua filosofi yang benar-benar berbeda. Pendekatan yang berbasis anchor, kayak seri YOLO, itu ibarat seniman yang udah punya sketsa awal. Tugasnya tinggal nyempurnain sketsa itu. Di sisi lain, yang bebas anchor, kayak YOLO X, lebih mirip detektif yang mulai dari nol, nyari petunjuk-petunjuk penting buat ngebangun kasusnya. Dan disinilah kita lihat balapannya. Selama bertahun-tahun, kedua pendekatan ini tuh salip-salipan. Setiap kali ada terobosan baru di satu kubu, kubu yang lain pasti ngejar dengan inovasi mereka sendiri. Persaingan inilah yang bikin bidang ini maju pesat. Jadi, apa sih rahasianya YOLO V7 sampai bisa bikin lompatan sebesar itu? Jawabannya bukan cuma satu hal, tapi sekumpulan optimisasi cerdas yang disebut Trainable Bag of Freebies. Kenapa freebies alias gratisan? Soalnya, trik-trik ini ningkatin akurasi pas proses latihan, tanpa nambahin beban komputasi sama sekali pas modelnya dijalankan. Cerdas banget kan? Inovasi kuncinya yang pertama adalah e-ALAN. Gampangnya bayangin ini kayak sistem jalan tol super canggih buat data. Informasi bisa ngalir bebas, bercabang, terus gabung lagi dengan cara yang pintar. Ini mencegah adanya kemacetan gradian dan bikin jaringannya bisa belajar fitur yang jauh lebih kaya dan beragam. Berikutnya adalah trik yang super jenius, plant reparameterization. Gini deh analoginya, pas lagi training, kita latih satu tim penuh spesialis yang super rumit. Tapi pas hari H, semua keahlian mereka kita gabungin jadi satu super expert yang gerakannya lincah banget. Hasilnya, kita dapat akurasi dari model yang kompleks dengan kecepatan model yang super simple. Dan yang terakhir ada auxiliary head. Anggap aja ini kayak asisten dosen internal yang kita pasang selama proses latihan. Tugasnya itu ngawasi lapisan-lapisan tengah jaringan, mastiin mereka belajar dengan benar. Jadi, si kepala utama bisa lebih fokus ngurusin detail-detail yang paling rumit. Pembelajarannya jadi kuat dari dalam keluar. Oke. Inovasi YOLO V7 kedengerannya keren banget. Tapi biar kita benar-benar paham seberapa hebatnya dia, kita harus lihat lawannya. Yuk kita intip gimana YOLO X, jagoan dari kubu ABC-Becer, nyoba nyelesain masalah yang sama. YOLO X ini pendekatannya beda. Dia pangkas kerumitan dengan ngebuang konsep anchor sama sekali. Terus, dia pisahin tugasnya. Ada bagian khusus buat ngenalin objek itu apa, dan ada bagian khusus buat nentuin lokasinya di mana. Jadi lebih fokus gitu. Beda filosofi, beda pendekatan, semua itu menarik. Tapi di dunia engineering, yang paling penting itu angka. Buktinya mana? Dan disinilah semuanya jadi jelas. Lihat angkanya baik-baik. YOLO V7 bukan cuma nyaingin atau bahkan ngalahin akurasi YOLO X, tapi lihat kolom FPS, alias frames per second. Kecepatannya hampir 3 kali lipat. Ini bukan sekedar perbaikan kecil, ini lompatan kuantum. Grafik ini nunjukin segalanya. Ini bukan lagi soal milih antara kecepatan atau akurasi. YOLO V7 datang dan seolah bilang, kenapa nggak dua-duanya? Dia benar-benar ngubah standar permainan saat itu dan jadi patokan baru yang harus dikejar sama semua orang. Jadi, kesimpulannya apa? Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari semua pembahasan ini? Intinya begini, kemenangan YOLO V7 itu ngebuktiin kalau di dunia AI, arsitektur yang cerdas dan strategi latihan yang pinter itu bisa ngalahin sekedar nambahin kekuatan komputasi. Ini bukan soal bikin model yang lebih gede, tapi bikin model yang lebih smart. Para penelitinya sendiri udah ngerangkum dengan sempurna. Maksudnya di semua rentang kecepatan, dari yang pelan sampai yang super cepat, nggak ada yang bisa ngalahin performa YOLO V7 pada masanya.
Mereka benar-benar mendominasi di semua lini. Ini yang bikin kita mikir ke depan. Yol V7 emang jagoan, tapi dia masih butuh satu langkah akhir buat ngebersihin hasil deteksinya, yang namanya NMS. Nah, gimana kalau langkah itu sendiri bisa dihilangin? Model-model generasi baru sekarang lagi ngejar itu, menjadi NMS free. Mereka menjanjikan masa depan deteksi objek yang lebih instan dan lebih efisien. Perlombaan ini jelas belum selesai.